البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال شيخ المسلمين رحمه الله تعالى: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك. وقد يخرج, terkadang an-nahyu keluar dari tahrim kepada makna-makna yang lain, artinya bukan memberikan faedah tahrim. Bidalilin yaqtadi dzalik, karena adanya dalil yang lain yang memalingkan tahrim kepada makna yang lainnya. Baik, alhamdulillah. An-nahyu fi indal itlaq yaqtadi ish. Alhamdulillah, anta. An-nahyu indal itlaq yaqtadi madza? Baik, nah. Rafi anta. Yaqtadi tahrim al-manhi anhu. Nah, sahih. Al-awwal al-karahah. Wa mathalu lidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassu ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Para ulama memberikan contoh, memberikan misal dengan sabda Nabi SAW, la yamassu ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Hadis man ya Abdurrahman? Hah? Abu Hurairah Allah musta'an. Ada salaf terjadah. Hadis man ya Umar? Anta Ibrahim. Umar bin Khattab. Masa ada Umar Khattab hadis. Ngarang-ngarang semua. Hadithu Abi Qatadah. Indal Bukhari ma'ruf. Faqad qala al-jumhur. Umar, apa artinya Umar? La yamassu ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Apa artinya? Apa artinya? Hah? Ya, artinya ngerti. Allah musta'an. Gimana nggak ngerti aja? Siapa itu? Ismail. Sahih. Dan itu la yumsikana, bukan la yumsikana ahadukum dzakarahu. Janganlah seseorang memegang zakarnya dengan tangan kanan ketika dia kencing. Baik. Waqad qala al-jumhur anna nahya huna bil karahah. Jumhur mengatakan bahwa larangan, ya, la yamassu, larangan itu lil karahah. Dia nazakara bid'atun minal insan. Karena zakat bid'ah qit'ah, bagian dari tubuh manusia. Wal hikmatu minan nahi tansihul yamin. Dan hikmah dari larangan ini tansihul yamin, membersihkan tangan kanan. Karena tangan kanan untuk hal-hal yang mulia. Tashrifan. Tansihan di mana tashrifan, memuliakan tangan kanan. Atau tentang larangan la yashrabanna qa'iman,
la yashrabanna qa'iman. Tidak boleh seorang minum berdiri. Kemudian di sana ada dalil bahwa hadis Ali bin Abi Thalib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dengan berdiri. Berarti larangan jangan kamu atau jangan seorang minum dengan berdiri adalah an-nahyu lil karaha. Karena adanya dalil yang lain sehingga an-nahyu lil karaha. Baiklah. Seperti pendapat ulama seperti dalam hadis idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baul wala tastadbiruha. An-nahyu an istiqbalil qiblah wa istidbariha inda qada'il hajah. Larangan hadis mana? Abdurrahman, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarik aw gharibu. Abu hadis Abi Ayyub sahih, hadis Abi Ayyub. Tsumma jaa ma yasrifu an dhalik. Raqitu ala dhuhri baiti Hafsah wa ra'aytu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu taib mustaqbil Syam mustaqbil al-Ka'bah. Hadis man Aisyah. Gimana Aisyah naik ke atas rumah? Dengan Nabi Rahman ini enggak betul. Mana hadis mana Ustaz? Ya Abdullah bin Umar. Jadi kalau ngarang-ngarang yang sedikit agak benar. Raqitu ala dhuhri baiti Hafsah. Saya naik ke atap rumahnya Hafsah. Tentunya Abdullah bin Umar, saudara, karena saudara laki-lakinya. Faraitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil Syam, mustaqbil Ka'bah. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah, sedangkan tadi larangan fala tastaqbilu qiblat wa tastadbiruha. Ya kan? Berarti di antara pendapat ulama mengatakan bahwa al-karahah, bahwa larangan istiqbal kiblah wastidbariha inda qada'il hajah lil karaha laysa lit tahrim. Itu contohnya. Ya, makanya di antara ulama yang mengatakan bahwa an-nahyu lil karaha. Nahyu lil karaha. Al-muhim banyak perkara-perkara yang sifatnya larangan akan tapi memberikan faedah karohah, itu makruh, ya? Makruh karena adanya dalil yang memalingkan dari an-nahy tadi, adanya dalil yang memalingkan dari at-tahrim. Al-thani al-irsyad, irsyad. Yang kedua adalah memberikan faedah irsyad. Itu anjuran dan bimbingan. Misal qalihi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz la tada'anna la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, la tada'anna, la nahiyah, tada'anna fil mudhari mabni atau mansub. Sa'ad mabni ala madza? Limadza? Sahih, la tada'anna. Ini la nahiyah, memberikan faedah larangan. Cuman maksudnya di sini bukan berarti
maksudnya larangan ditahrim. Kalau meninggalkan berarti dosa. Misal, tapi adalah lil irsyad. Maknanya adalah lil irsyad. Yaitu anjuran. La tada'na an taqula dubur kulli salatin. Yaitu akhir kulli salat. Dubur bermakna akhir. Yaitu Thumma litakhayyar min doa masya. Itu telah selesai tasyahud, kemudian sholawat membaca ini sebelum salam maksudnya. Itu doa, di antara doa yang dibaca sebelum salam. Allahumma a'inna ala dzikri wa syukri husni ibadatik. Ini ilal irsyad. Lil irsyad. Kemudian juga larangan lil karoha. Dan lil karoha la yabulan akhadukum fil ma'ida'in alladzi la yajri. Ada yang mengatakan karoha karena ini berkaitan dengan masalah kebersihan, kesehatan. Tapi yang rajih, yang lebih kuat bukan lil karoha. Baik, sehingga an-nahyu inda al-itlaq yufidu tahrim. Wa qad yakhruju an-nahyi an tahrim ila al-karaha aw ila al-irsyad. Baik. Maka man yadkhulu fil khitab bil amri wa nahi. Sekarang man yadkhulu fil khitab bil amri wa nahi. Siapa orang yang masuk di dalam khitab, di dalam amar wa nahi. Artinya siapa orang yang dia mendapatkan perintah dan larangan. Siapa orangnya? Paham adalah siapa orang yang masuk dalam perintah dan larangan? Paham? Oh, enggak tahu ini. Alhamdulillah nggak ngerti. Paham atau Umar nggak? Siapa orang yang masuk dalam khitab perintah dan larangan? Artinya siapa orang yang berhak mendapat perintah dan larangan? Paham tak? Siapa? Sekarang pertanyaan, siapa? Itu pertanyaan. Siapa orang yang dia terkena khitab perintah dan larangan? Alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wa nahi al-mukallafu wa huwa al-balighul aqil. Orang yang masuk di dalam khitab, orang yang masuk dalam khitab bil amri wa nahi, artinya orang yang berhak mendapatkan perintah dan larangan. Siapa? Al-mukallaf, al-jawab al-mukallaf. Sehingga perintah dan larangan berkaitan dengan siapa, Ismail? Dengan siapa? Mukallaf itu nama orang apa? Al-mukallaf. Mukallaf siapa mukallaf? Anak kecil? Siapa mukallaf? Mukallaf itu al-baligh aqil. Al-mukallaf itu orang yang sudah balik dan berakal. Tahu antara orang balik? Apa balik? Ya balik. Udah menjadi bahasa kita balik.
Al-akil apa akil Anda? Hah? Berakal. Apa ada orang nggak berakal? Hah? Siapa? Hah? Orang gila nggak punya akal. Orang gila. Ada orang gila? Ada orang yang gila nggak? Ada orang yang tidak berakal tapi bukan gila, ada nggak? Bapak Fatih. Siapa? Hah? Hah? Al-aqil, al-balik, al-aqil, al-aqil. Idul aqil majnun. Jadi orang yang terkena khitab, orang yang mendapatkan khitab, an-nahyu wal al-amru wa nahyu itu mukallaf, ya. Anak kecil, Rasul. Apakah dia sudah mendapatkan perintah dan larangan? Kenapa? Karena belum balik. Walaupun dia berakal, ya, walaupun berakal tapi belum balik, maka dia belum orang yang mendapatkan perintah dan larangan. Apa betul satu? Betul. Tapi ada hadis muru auladakum bi sholati inda sabah. Apa artinya, Pak? Terus masa berhenti? Indah sabah. Duh, kalau enggak mana ada kali bilang kalau enggak. Apa artinya Ibrahim? Nah, 7 tahun kan. Katanya tidak terkena perintah. Sekarang ada. Tuh, perintahkan anak-anak kalian. Nah, irsad, ya mana irsad? Masalah ibadah, masalah penting irsad gimana? Itu terkena perintah, teman. Ta'lim, ta'dib. Baik. Perintah cuman bukan wujub, bukan sifatnya wajib, bukan. Ditadrib, ya. Ada perintahnya kepada walinya, muru, khitabnya kepada siapa? Wali. Muru pada orang tua. Muru auladakum bis sholati. Nah, ini kalau muru perintahnya kepada aulia. Adapun anak diperintahkan untuk salat, laisa huwa ala sabil wujub. Bukan berarti hak pada si anak salat itu sudah wajib, bukan. Dan tapi ditadrib untuk melatih dia supaya nanti dia terbiasa sholat. Nah, sehingga orang yang mendapatkan perintah dan larangan siapa Zaid? Anak kecil. Orang tua. Orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf orang yang bagaimana? Orang balik dan berakal. Baik, orang balik dan berakal. Itu namanya mukallaf. Sehingga hukum anak-anak itu perkara belum wajib, larangan ataupun perintah sifatnya bagi mereka belum mukallaf. Baik, nah. Makanya rufi al-qalam an salasah. Wa nisabi hatta yablugh. Di antaranya wa nisabi hatta yablugh. Diangkat dari anak kecil sampai dia balik. Makanya kalau anak kecil muslim dari orang tua muslim, anak kecil belum balik meninggal, itu masuk surga. Ya? Ma min imra'atin tuqaddimu salasatan min al-walad ila kana laha hijaban minan nar. Ila kana laha hijaban minan nar. Wasnain qala wasnain aw wasnatain.
Fakhraj biqadina al-baligh as-saghir fala yukallafu bil amri wan nahyu taklifan musawiyan li taklifil baligh. Keluar dari ucapan kita al-baligh, lawan orang balik siapa? Lawannya balik rezeki kita. Anak kecil. Anak kecil, bukan orang kecil. Apa bedanya anak kecil dengan orang kecil? Rezeki tingginya. Bisa jadi orang yang kecil tapi sudah tua, bukan udah balik lagi. Ada orang segini, berapa ya? Betul, bukan cerita bohong, saya nggak asli. Ada orang segini, segini belum. Dia sudah singgotan, sudah apa dan sebagainya. Segini, 70 cm. Ya, kamu di sini jarang melihat, ya, karena jarang kumpul dengan orang macam-macam. Ada orang segini, kayak Ismail lah, tapi umurnya udah tua. Ya memang segitu. Berarti orang kecil namanya itu, bukan anak kecil, bukan. Jadi kalau anak kecil, sahih. Kalau orang kecil badannya atau tingginya, tahu. Fakhraj biqadina al-baligh as-saghir. Lalu ada sama kita al-baligh as-saghir itu anak kecil. Fala yukallaf, maka dia tidak mendapatkan taklif, tidak mendapatkan beban perintah dan larangan, taklifan musawiyan, beban yang sama bebannya orang balik. Misalkan anak kecil makan dengan tangan kiri, dirubah enggak? Umar, dirubah? Iya? Dilarang? Dilarang enggak? Dilarang? Karena tidak merupakan itu dilarang. Jadi gimana? Dilarang pada? Dilarang tetap. Dilarang. Apa saja contohnya? Nah, ya. Ya hulam sambil aku bayimin. Padahal dia hulam. Hulam apa sih hulam? Hulam itu orang yang belum balik, namanya hulam. Tetap dapat perintah, tetap dapat apa? Larangan. Cuman perintah dan larangannya ini bukan sama seperti orang yang sudah balik. Itu loh. Paham? Walakinahu yu'mar bil ibadat ba'da tamyiz tamrinan ala ta'ah. Akan tapi diperintahkan untuk beribadah, salat seperti tadi muru auladakum di salatin sab'a ba'da tamyiz, setelah tamyiz. Setelah apa sih tamyiz? Anak itu sudah bisa membedakan, itu namanya tamyiz. Apa maksudnya tamyiz? Apa tanda-tandanya? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa yafhamul khitab. Kalau anak itu sudah paham khitab, sudah paham pembicaraan, berarti dia sudah mumayyiz. Paham? Paham teman-teman? Kalau anak kalau ada dan umurnya enggak sama, antara satu dan yang lainnya tidak sama. Ada umur mumayyiz masih dini, dia sudah mumayyiz. Tapi paham khitab. Ada udah gede nggak paham-paham. Ada. Mau kemana? Kemana-mana. Nggak paham. Bisa kan ditanya, apa namanya? Ditanya pembicaraan. Kamu punya uang? Oh, uang untuk apa? Nah, ini belum paham berarti. Belum paham. Jadi yang dimaksud tamyiz adalah orang yang anak yang sudah ketika diajak berbicara dia sudah nyambung dan paham. Namanya itu tamyiz. Ketika dia belum nyambung, belum tamyiz. Dan umurnya beda-beda, ada yang 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun, macam-macam. Tergantung keadaan masing-masing. Tamrinan lahu ala ta'ah, untuk melatih dia kepada amalan taat. Baik. Makanya diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk takbir, perintahkan untuk ini supaya terbiasa. Coba ada anak yang hidup di lingkungan yang nggak pernah sholat. Subhanallah. Disuruh sholat nggak bisa. Sholat, nggak bisa.
ayo kamu duduk berdiri dengan teman-teman di soft, nggak bisa kan? Tetap ke sana ya baling-baling. Beda anak yang hidup di lingkungan yang biasa sholat jamaah. Nggak diperintah, dia nata sendiri. Ya walaupun masih sifatnya cuman ikut-ikutan, tapi dia sudah punya kejiwaan ibadah. Betul. Ya walaupun anak ikhwan misalnya, ya karena hidup di lingkungan yang nggak kenal sholat, nggak bisa, susah. Nah, tapi kalau hidup di lingkungan kayak gini anak kecil pun sudah menata, ya sudah nata, sudah itu bagus. Kenapa? Ada kebiasaan. Jadi anak kecil diperintahkan untuk beramal taat tamrinan lahu ala taat, supaya membiasakan diri beramal taatan. Wudu, wudu, masalah wudu, supaya biasa. Makan dengan tangan kanan. Tangan kiri nggak boleh. Nah itu misalnya. Seperti misalkan pakai komis ya. Anak kecil udah biasa dipakein komis ya kan? Itu enak. Tapi kalau dari kecil nggak pernah pakai komis, maunya pakainya bantalon misalnya, kemudian pakainya cuma kaos misalkan, itu ketika agak gede sih dipakai komis panas. Iya Ibrahim? Dulu panas nggak? Itu. Kenapa? Kebiasaan. Kebiasaan penting. Nah, makanya dilatih anak itu dari kecil, bukan karena hukum itu wajib bagi dia, ya. Paham Alhamdulillah? Bukan karena ahkam itu sudah wajib bagi dia, bukan cuman tamrinan ala ta'ah. Tamrinan ala ta'ah. Wa yumna'u minal ma'asi, dia kafu anha, dan juga dilarang dari perbuatan maksiat, supaya terbiasa menahan diri dari kemaksiatan. Misalkan dilarang ngambil barang-barang orang. Ini bukan dikatakan anak kecil, bukan dikatakan anta pencuri, enggak. Jangan ngambil barang orang. Maksudnya apa? Supaya tidak bermudah-mudahan. Anak kecil dilarang nonton televisi. Sebab kalau sudah biasa nonton, ya betul kan? Susah dicegah, susah kan? Susah enggak? Susah. Udah biasa nonton apa itu. Jangan bilang nanti lah kalau sudah gede gampang. Kata siapa? Tambah gede tambah susah. Kayak orang bilang, nanti sholat sekarang kan belum balik, nanti lah kalau sudah balik. Nah kalau dari kecil nggak sholat, sudah balik malah lari. Ya. Yang nyuruh bisa dipukul. Kamu aja nggak sholat. Demikian. Jika anak kecil hukumnya adalah al-qalam marfu, terangkat dari dia. Rufi al-qalam al-salat, taib anisabi hatta yablu. Itu dalilnya. Cuman tetap diperintah dan dilarang. Diperintahkan untuk amalan taat, dilarang dari perkara maasi, supaya dia punya kebiasaan ibadah. Baik, dan juga supaya terbiasa meninggalkan kemaksiatan. Coba anak yang dari kecil kalau makan tangan kiri dibiarkan. Anak kecil makan dengan tangan kiri dibiarkan, pegang biskuit tangan kiri dibiarkan. Coba, sudah gede, ya. Kalau ini nggak dilarang, kebiasaan nanti. Makanya sampai sudah terkadang ada ikhwan tapi simpatis. Baru masuk Ahlussunnah belum lama dan sebagainya. Karena kebiasaan dengan makan tangan kiri walaupun jamaah, tiba-tiba makan dengan tangan kiri, ambil pisangnya tangan kiri. Gitu. Ada. Gitu. Kenapa? Karena dia kebiasaan mama dengan tangan kiri. Dia nggak sengaja, cuma karena ghaflah lalai. Karena biasa tangan kiri, makanya dengan tangan kiri. Tangan kanan ambil sendok, tangan kiri ambil minuman. Ada gitu. Kenapa? Karena ini tidak terlatih dari kecil. Baik, sehingga pentingnya perhatian pada anak kecil kayak itu maksudnya. Tamrin dengan ala ta'ah, ya. Kemudian juga supaya dia biasa menghindari, menahan diri dari kemaksiatan. Misalkan anak kecil biasa nonton kuda lumping. Contoh, misalkan. Kalau sudah umur sezaid, gampang nggak dilarang zaid? Susah.
Susah apa gampang? Hah? Kamu susah apa gampang? Anak kecil. Anak kecil umur 2 tahun, mulai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, suka nonton kuda lumping. Waduh, terpengaruh luar biasa. Kalau sudah besar, susah, dilarang. Itu nyuri, nggak ada orang lari. Itu makanya harus dibiasakan dilarang dari maasi dan dimintakan pada amalan kebaikan, baik supaya terbiasa. Itu maksud perintah yang berkaitan dengan anak kecil, ya. Ya ulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul bima yalik dan sebagainya. Itu maksudnya adab bab. Bukan karena perkara itu wajib baginya, bukan. Baiklah, bas. Subhanallah.